Selamat datang di pelatihan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara mendaftarkan legalitas usaha Anda seperti NIB itu ke OSS melalui Garda Transbumi. Perlu Anda ketahui bahwa dengan mendaftar melalui Garda Transbumi, Anda akan mendapatkan banyak benefit. Di antaranya usaha Anda atau nama usaha Anda akan terdata langsung di Kementerian Koperasi dan UMKM. Dengan demikian, apabila ada bantuan atau pelatihan, informasinya akan lebih cepat sampai ke Anda. Nah, Garda Transbumi ini juga bekerja sama dengan platform Mikromentor sehingga seluruh proses nanti akan bisa dilakukan melalui platform Mikromentor. Untuk itu tutorialnya juga saya gabung dengan tutorial bagaimana mendaftar atau register di platform Mikromentor dan bagaimana Anda bisa mendaftarkan usaha Anda ke OSS melalui platform Mikromentor dan bagaimana pelaporannya. Supaya lebih singkat, kita simak saja video tutorialnya. Selamat datang di platform Mikromentor Indonesia. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk bergabung sebagai wirausaha di platform Mikromentor Indonesia. Ini adalah tampilan homepage dari Mikromentor Indonesia. Sebelum semuanya bergabung, pastikan di bagian bahasa sudah terpilih bahasa Indonesia. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu dengan mengklik kotak berwarna biru ini yang tertulis temukan mentor. Ini adalah tanda bahwa kita bergabung sebagai wirausaha. Nah, di saat teman-teman masuk, di sini bisa dilihat kita diberikan kotak ucapan selamat datang dan sebuah arahan bagaimana caranya untuk berpartisipasi di dalam Mikromentor. Silakan nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut. Saya akan klik lanjutkan. Nah, kami ingin menganjurkan teman-teman semua untuk bergabung dengan menggunakan alamat email. Sebenarnya tidak masalah jika teman-teman ingin menggunakan akun sosial, tetapi biasanya kendala teknisnya kedepannya akan lebih banyak. Jadi kami sarankan rekan-rekan untuk menggunakan alamat email. Jadi saya akan mengisi nama depan, nama belakang, alamat email, dan juga kata sandi. Jika sudah, teman-teman di sini akan diarahkan ke halaman ekspektasi wirausaha. Ini adalah aturan main yang ada di dalam platform Mikromentor. Silakan teman-teman baca dan pahami. Jika sudah, tinggal memberikan persetujuan di checkbox. Setelah itu kita klik lanjutkan. Nah, jika sudah, rekan-rekan akan diarahkan ke halaman ini. Di sini, rekan-rekan bisa melihat bahwa ini adalah progress bar dari proses pendaftaran rekan-rekan semua. Di sini kita baru sampai ke halaman 3 dari 9, berarti masih ada 6 proses lagi yang akan kita lakukan selama proses registrasi. Selanjutnya, kita akan memilih foto profil. Saya akan memilih foto random. Selanjutnya itu negara. Seluruh pertanyaan atau kolom formulir yang terdapat tanda bintang berwarna merah, artinya kolom tersebut wajib untuk diisi. Sekali lagi saya tekankan, semua yang berwarna merah, bertanda bintang merah wajib diisi, jadi pastikan rekan-rekan tidak melewatkan pertanyaan tersebut. Saya di sini memilih negara Indonesia, provinsinya saya pilih DKI Jakarta, kota, nomor telepon silakan diisi. Nomor telepon ini tidak akan muncul ke publik,
rekan-rekan. Jadi ini hanya untuk database rekan-rekan saja, tapi tidak untuk dimunculkan di profil publik. Nah, selanjutnya itu tentang usaha. Silakan rekan-rekan memilih 4 poin yang ada di dalam form ini yang kira-kira paling sesuai dengan kondisi usaha rekan-rekan. Sini saya coba pilih yang ini. Tanggal peluncuran usaha, nama usahanya, misalnya nasi putih enak. Tipe usahanya pencarian laba. Industri yang paling tepat saya pilih makanan, restoran. Lanjutkan. Nah, selanjutnya teman-teman akan diarahkan ke penilaian mandiri. Penilaian mandiri ini adalah kuis, semacam kuis yang bisa membantu para mentor untuk lebih memahami sebenarnya sejauh apa kebutuhan dari teman-teman wirausaha. Nah, nanti akan ada 5 aspek penilaian yang akan dinilai dalam penilaian mandiri ini. Silakan teman-teman nanti bisa menjawab kuisnya sesuai dengan kondisi usaha masing-masing. Dan kami ingin meminta tolong kepada teman-teman untuk mengisi ini dengan jujur, karena ini yang nanti akan dilihat oleh para mentor. Saya coba mengisi cepat saja, teman-teman, sebagai contoh. Selanjutnya, kalau penilaian mandiri sudah, kita sudah sampai di langkah terakhir registrasi, yaitu menjelaskan sebenarnya bantuan apa yang kita perlukan dari sebuah hubungan mentoring. Nah, di sini silakan teman-teman memilih kira-kira bidang keahlian apa saja yang menjadi prioritas kebutuhan rekan-rekan. Misalnya di sini saya pilih manajemen, di strategi bisnis, manajemen proyek, dan juga keseimbangan kehidupan kerja. Nah, ini adalah deskripsi singkat mengenai usaha Anda untuk dilihat oleh mentor. Silakan diisi. Jangan lewatkan untuk juga mengisi bahasa menjadi bahasa Indonesia, karena ini akan membantu teman-teman teridentifikasi sebagai pengguna dari Micromentor Indonesia. Sehingga nanti juga akan lebih mudah untuk mendapat mentor yang juga berdomisili di Indonesia. Tahun lahir mohon untuk diisi, rekan-rekan tidak ada pilihan untuk mengosongkan, tetapi tenang saja jika memang teman-teman tidak nyaman dengan informasi ini tidak akan dimunculkan ke profil publik, jadi yang akan tahu hanya teman-teman sendiri. Nah, ini mohon untuk teman-teman isi dengan komprehensif, kira-kira bagaimana seorang mentor dapat membantu saya. Bisa disesuaikan dengan kondisi usaha masing-masing. Di sini saya akan kasih jawaban cepat aja sebagai contoh. Nah, ini adalah situs web. Silakan kalau mungkin teman-teman usahanya ada yang punya website atau mungkin mau mengisi dengan website personal, silakan bisa dimasukkan. Jika ternyata lebih dari 1, bisa klik tambahkan situs web. Selanjutnya saya isi selesai. Nah, tidak bisa lanjut karena ternyata ada satu pertanyaan yang belum saya jawab, dan pertanyaan ini bertanda bintang merah yang artinya wajib untuk diisi. Silakan nanti rekan-rekan memperhatikan lagi pertanyaan apa saja yang sudah dan belum dijawab. Jika tampilannya seperti ini, maka artinya teman-teman semua sudah berhasil meregistrasi profilnya di Micromentor Indonesia. Baik, kita mulai bagaimana mendaftarkan usaha Anda di OSS melalui
platform Mikromentor. Pertama, Anda login dan masuk ke dashboard Anda. Kemudian di sini ada kotak dengan tulisan telusuri sumber daya. Anda klik telusuri sumber daya, kita akan dibawa menuju ke halaman sumber daya saya. Di sini ada pilihan Sugap UMKM, Transbumi, keamanan siber, mentoring bisnis, e-learning, dan program mitra. Karena kita mau mendaftar di ke OSS, kita klik Transbumi. Nah, di halaman Transbumi ini Anda akan mendapatkan beberapa pilihan yang bisa Anda dapatkan. Di antaranya Anda bisa mendapatkan label Transbumi untuk profil Mikromentor Anda. Kemudian Anda bisa mempelajari modul atau pelatihan bagi UMKM. Nah, ini yang ketiga, ini yang akan kita lakukan, yaitu mendaftarkan usaha. Klik daftar di sini. Kita akan dibawa ke websitenya OSS. Kita akan dibawa ke web OSS, kemudian klik daftar. Nah, di sini Anda akan mendapatkan dua pilihan, siapakah Anda, usaha mikro kecil atau non usaha mikro kecil. Karena Anda usaha mikro kecil, klik untuk pilih usaha mikro kecil. Kemudian ada pertanyaan lagi, jenis pelaku usahanya. Anda bisa isikan orang persorangan atau badan usaha. Dalam hal ini saya akan contohkan jika orang perseorangan. Nah, di orang perseorangan ini Anda harus memasukkan nomor induk kependudukan, kemudian tanggal lahir, kemudian alamat email Anda isi, nomor telepon. Jika sudah komplit semua, Anda klik centang kotak ini, kemudian klik daftar. Nah, nanti jika berhasil, Anda akan cek email. Nah, setelah Anda mendaftar, silakan Anda cek email. Nanti Anda akan dapat email pemberitahuan dari OSS. Jika tidak ada di kotak masuk, Anda bisa mencari di kotak spam. Nanti Anda akan mendapatkan username dan password. Anda catat. Kemudian kita kembali lagi ke webnya OSS untuk login. Kita klik masuk. Nah, masukkan username Anda, kemudian password, dan isi untuk ada tulisan di sini, Anda tinggal isikan tulisannya. Kemudian klik masuk. Nah, ini posisi sudah login di dashboard, di berandanya. Untuk mendapatkan perizinan atau untuk mengajukan perizinan, kita klik di sini perizinan berusaha. Nah, Anda pilih. Kalau Anda belum memasukkan, berarti permohonan baru. Nah, tadi data NIK dan sebagainya itu sudah masuk di sini. Nah, ini kalau Anda belum punya NPWP atau NPWP pribadi, Anda bisa ada tombol pengajuan NPWP. Ini Anda akan dibawa ke webnya Ditjen Pajak dan untuk pengajuan NPWP. Kemudian ada pertanyaan tentang BPJS. Ini Anda isi. Untuk BPJS Ketenagakerjaan sudah punya atau belum, dan BPJS Kesehatan untuk pribadi sudah ada belum.
Nah, kemudian kita simpan. Kemudian selanjutnya adalah mendaftarkan usaha Anda. Jadi di sini ada klik tambah bidang usaha. Nah, kita akan mendapatkan form perekaman data pelaku usaha perseorangan. Yang pertama harus dilakukan adalah klik kotak biru ini, pilih bidang usaha. Di sini bidang usaha itu sesuai KBLI, jadi sesuai dengan tingkat risiko. Kalau Anda belum tahu, tinggal ketik aja dulu, misalnya saya daftarkan untuk perusahaan tahu. Nah, nanti akan keluar sendiri nih, tinggal dipilih tentang tahu itu, ada pertanian sayuran tahunan dan sebagainya. Nah, ini ada nomornya. Nanti Anda pilih sesuai bidang usaha Anda. Dalam hal ini saya contohkan untuk industri tahu kedelai. Kemudian ada pilihan lagi tentang ruang lingkup kegiatan. Seluruhnya untuk industri dipilih. Nah, nanti sesuai pilihan Anda. Kemudian klik pemilihan ini, bidang usaha yang sesuai KBLI. Nah, di sini akan keluar keterangannya. Bidang usaha tidak terkena syarat BUPM karena status penanaman modal usaha Anda adalah PMDN. Kita simpan. Kita akan dibawa kembali ke form yang tadi. Di sini kita akan memasukkan data usaha. Misalnya data lahan usaha, kita buat misalnya 500 dengan satuannya meter persegi. Kemudian alamat, kita masukkan alamatnya, provinsi, diisi provinsinya, kemudian kabupaten, kota, diisi, kecamatan, diisi, kecamatan diisi, kemudian kelurahan, kemudian kode pos. Nah, apakah usaha ini sudah berjalan atau belum? Ini ada pilihan sudah atau belum. Nama usaha, Anda isikan nama usaha Anda, misalnya produksi tahu maju. Modal usaha Anda isikan, misalnya 10 juta atau berapa modal Anda. Kemudian akan keluar keterangan skala usaha Anda adalah mikro dan tingkat risiko kegiatan usaha Anda adalah rendah. Jadi usahanya mikro dan tingkat risikonya rendah. Jadi izinnya ini lebih mudah. Ini akan ada deskripsi kegiatan usaha, Anda pilih. Kita pilih yang industri kecil dan menengah. Kemudian tenaga kerja Anda isi mungkin katakanlah 3 orang. Nah, setelah semua diisi, kita lanjutkan ke kotak atau tombol biru ini, tambah produk atau jasa. Di form ini ada produk atau jasa yang dipilih. Karena tadi kita masukkannya tahu, ya nanti ada pilihan tahu. Mungkin kalau produk Anda yang lain akan keluar yang lain. Ini kapasitasnya berapa? Misalnya 100 satuannya kita pilih, mungkin ada ton misalnya, atau 10 ton mungkin per tahun. Apakah Anda sudah memiliki sertifikat SNI? Ini ada pilihannya ya atau tidak.
Jika Anda sudah, Anda isikan ya, kalau belum ya diisi tidak. Setelah itu simpan. Kemudian setelah disimpan, ini sudah keluar di sini. Semua isiannya sudah terisi. Kita klik selesai. Ada keterangan tadi berhasil menunggu pemrosesan data. Nah, di sini datanya sudah masuk. Kita klik di sini lanjut. Ya, kita buka di sini ada tanda panah atau centang kecil. Nah, kita klik untuk proses perizinan berusaha. Ini ada tombol hijau, proses perizinan berusaha. Klik. Nah, di sini ada form untuk pernyataan mandiri. Karena risiko rendah, jadi yang dibutuhkan adalah pernyataan mandiri. Anda centang sebagai tanda setuju. Ini ada beberapa yang harus disetujui. Nah, seperti ini, banyak sekali. Anda baca dan pahami tentang pernyataan-pernyataan ini, kemudian centang sebagai tanda setuju. Jadi misalnya dari menjaga keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan atau K3L, kesediaan memenuhi kewajiban, kemudian pemenuhan standar nasional Indonesia, kemudian pemenuhan persyaratan standar nasional Indonesia, kemudian pernyataan usaha mikro dan usaha kecil terkait tata ruang, dan ada surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup atau SPPL. Jika sudah Anda baca dan pahami dan Anda setujui, kita klik lanjut. Nah, di sini sudah keluar NIB-nya. Anda tinggal centang di sini, terbitkan surat perizinan berusaha. Anda klik di sini. Jadi ini NIB-nya sudah jadi, tinggal klik di sini. Nah, ini sudah jadi semua. Anda tinggal cetak. Ini bisa pernyataan mandirinya bisa Anda cetak. Kemudian semua yang Anda klik, Anda centang setuju tadi bisa Anda cetak dan ditandatangani. Selanjutnya Anda bisa untuk mencetak NIB, Anda klik tombol cetak NIB di sini. Baik, selamat, Anda sudah punya NIB. Setelah mendapatkan NIB, langkah berikutnya Anda adalah melaporkan NIB Anda. Jadi Anda kembali ke micromentor.org, masuk ke dashboard, kemudian seperti awal tadi, telusuri sumber daya dan pilih Transbumi. Kemudian pilih nomor 4, laporkan NIB Anda. Klik laporkan sekarang. Anda akan dibawa ke form laporan. Isikan email Anda. Kemudian nama pemilik UMKM atau pelaku usaha atau wirausaha. Kemudian nama usaha Anda. Kemudian email yang Anda gunakan untuk mendaftar di Micromentor dan nomor NIB Anda. Lalu upload bukti NIB. Jadi tadi Anda sudah print NIB Anda tinggal upload dengan klik tombol tambahkan file di sini, kemudian pilih file atau printan yang NIB yang sudah Anda print tadi. Setelah itu Anda pilih garda Transbumi yang sudah membantu Anda. Di sini ada daftar namanya. Anda tinggal centang di lingkaran ini satu saja. Yang terakhir klik kirim.
Nah, semua proses sudah selesai, Anda sudah punya NIB dan sudah melaporkannya ke Garda Transbumi atau ke Mikromentor. Selamat, NIB Anda atau data Anda sudah terdaftar. Baik, selamat. Usaha Anda sudah legal, sudah punya legalitas, minimal NIB, dan data tersebut tentunya sudah tergabung nanti data yang akan disampaikan ke kementerian. Sampai jumpa di pelatihan berikutnya.